Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi dua info update buat rekan-rekan semua. Yang pertama itu mengenai info dari BKPSDM mengenai TMT SKP 3K teman-teman ya. Dan yang kedua adalah tanggapan daripada Komisi 2 DPR RI mengenai penghapusan guru honorer di tahun 2023 atau tahun depan. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami setiap informasi yang admin sampaikan. Dan sebelum kita lanjut, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Dan jika rekan-rekan mendengarkan suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekannya. Informasi di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, jika sudah kita lanjut ke info intinya. Oke, sebagaimana dikutip dari Radar Lampung, di sini diinformasikan mengenai TMT P3K, teman-teman ya, khususnya di tahap 1. Nah, di sini judulnya catat, ini kabar baik soal nomor induk P3K rekrutmen tahap 1. Jadi di sini kebetulan yang diinformasikan tahap 1 dulu. Ini informasinya masih sangat-sangat baru, 30 Januari 2022, teman-teman ya. Nah, kita cek bersama-sama. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hasil rekrutmen tahap 1 segera mengantongi nomor induk atau NI. Alhamdulillah teman-teman ya. Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM atau BKPSDM Kabupaten Tanggamus, Aan Derajat, penetapannya diperkirakan sekitar Februari. Jadi penetapannya sekitar Februari mendatang, sedangkan TMT atau terhitung mulai tanggal bekerja kira-kira pada Maret. Nah, jadi untuk TMT-nya itu di mana Pak Aan memprediksikan itu di bulan Maret, teman-teman ya. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Aan ketika dikonfirmasi oleh Radar Lampung. Lebih jauh, ia menambahkan sementara untuk NIP 3K hasil rekrutmen tahap 2 belum dapat dipastikan lantaran masih pemberkasan hingga 4 Februari 2022 mendatang. Nah, benar sekali teman-teman ya. Rekan-rekan kita yang di tahap 2 itu masih dalam proses pengisian DRH, belum final begitu karena batas waktunya 4 Februari. Jadi, untuk NIP 3K tahap 1 saat ini, kami sedang memproses pengusulan NIP 3K melalui SAPK dan Doku Digital BKN sampai dengan tanggal 31 Januari 2022. Selanjutnya, kami menunggu penetapan NIP 3K dari BKN. Ya kan, kalau sudah misalnya diusulkan, maka BKN akan mengeluarkan NIP 3K rekan-rekan. Dan selanjutnya di sini juga dikatakan bahwa untuk NIP 3K tahap 2 saat ini peserta masih dalam proses. Karena itu teman-teman ya, masih dalam proses pengisian atau pemberkasan melalui SSC ASN masing-masing. Sebelumnya, Kepala Bidang Mutasi dan Formasi Bapak Prayitno mengungkapkan pengusulan NIP 3K terbagi dalam 2 tahap. Hal itu sesuai tahap pengumuman kelulusan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Dijelaskan Prayitno, untuk tahap 1, peserta yang lulus sebanyak 428 peserta. Selanjutnya, untuk pengumuman pada tahap 2, ada 359 peserta yang lulus. Jadi jumlahnya lebih di bawah teman-teman ya untuk di tahap 2. Ia mengaku untuk rekrutmen P3K tahun 2021 tersebut, pihaknya diberi tugas untuk pengusulan NIP 3K. Sedangkan pelaksanaan seleksi digelar oleh Kementerian Pendidikan dan Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Nah, jadi yang pada intinya apa yang disampaikan di Radar Lampung ini teman-teman ya, bahwa untuk tahap 2 itu belum bisa diinformasikan. Tapi untuk yang tahap 1 insya Allah Maret, begitu Maret sudah terhitung
tanggal bekerjanya begitu, atau TMT bekerjanya sudah ada di bulan Maret. Dan ini sangat berbeda dengan di apa namanya, di NTB, di mana di NTB itu untuk TMT P3K semuanya disamakan teman-teman ya, yaitu yang tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 itu TMT-nya ada di bulan Mei. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah informasi pertama yang dapat admin sampaikan mengenai TMT atau terhitung mulai tanggal bekerjanya rekan-rekan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Semoga saja secepatnya dari daerah lain juga menginformasikan mengenai TMT-nya, karena pastinya ini sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan kita. Dan selanjutnya kita cek informasi atau tanggapan daripada Komisi 2 DPR RI mengenai isu penghapusan guru honorer atau honorer begitu, tenaga honorer di tahun 2023. Oke, kita cek sama-sama informasinya. Ya, jadi gagasan itu secara normatif memang mendasarkan pada regulasi yang ada, ya. Bahwa tenaga honorer ini sejak tahun 2018 itu sudah tidak diperkenankan lagi. Namun faktanya di pemerintah daerah itu masih tersisa cukup banyak. Makanya Komisi 2 mendorong kepada Menpan RB untuk memberikan ruang agar karir yang bersangkutan selama mengabdi menjadi tenaga honor punya kesempatan menjadi ASN. Regulasi yang diatur di Undang-Undang ASN itu kan memberikan kesempatan untuk tes P3K. Nah, maka rekrutmen P3K ini Komisi 2 meminta kepada Menpan untuk memprioritaskan tenaga honor ini punya kesempatan untuk mendapatkan akses itu, dan sudah dilakukan dengan pola passing grade yang sudah disesuaikan dengan masa kerja, usia dan sebagainya. Itu memiliki poin-poin yang tidak sama dengan pola rekrutmen PNS. Ya. Itu menurut saya sebagai kesempatan bagi tenaga honor untuk direkrut menjadi ASN. Adapun target Menpan untuk tahun 2023 sudah tuntas, ya tentu ini tidak bisa dilepaskan dari kemampuan anggaran negara. Karena konsekuensinya merekrut ASN juga harus dibarengi dengan ketersediaan anggaran. Nah, kalau memang itu menjadi bagian yang sudah dipersiapkan, ya tentu kami Komisi 2 akan mendukung. Karena sejak awal nasib tenaga honor ini harus memiliki kepastian status gitu ya. Jangan sampai tenaga honor ini diterlantarkan, tidak diberi kesempatan, yang pada gilirannya dia kehilangan kesempatan. Ya kalau memang perhitungan dari data Menpan itu diprediksikan 2023 itu sudah bisa tercover semua, ya tentu kita akan dukung gitu loh. Karena tenaga honor ini kan juga akan dikejar dengan usianya, ya dah. Semakin tidak terrekrut dengan kesempatan P3K, dia semakin kehilangan kesempatan. Maka harapan saya kalau memang Menpan ini betul-betul serius untuk menuntaskan status tenaga honor ini menjadi ASN, ya mari kita dukung dengan kebijakan yang konkret, ketersediaan anggaran yang cukup, sehingga pada gilirannya masyarakat akan tahu bahwa kebijakan ini memang pro kepada kepentingan mereka.